Selamat datang di podcast Bagi Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi di podcast Bagi Horor, teman-teman. Tentunya masih bareng aku Arga di sini. Di mana malam ini kita akan melanjutkan part kedua. Aku bingung ini part keberapa ya, tapi part kedua dari Buhul yang Lady in the Dark, sebuah cerita dari Mas YP. Aku mau kalian dengerin sampai akhir dan dengerin opiniku di akhir ya teman-teman ya. Please, aku mau kalian dengerin sampai akhir, sampai ending. Aku punya opini yang menurutku akan sangat gokil gitu kalau diterapkan. Jadi wajib kalian dengerin sampai akhir. Lagi seneng banget, ceritanya epic banget teman-teman. Epic banget. Tangan segera masuk, Lady in the Dark, cerita dari Mas YP Widatama. Terima kasih Mas YP sudah berbagi kisah The Darkest Hour sesi ini di podcast Bagi Horor. Terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih buat kalian yang selalu mendengarkan. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya podcast Bagi Horor. Kalian ke YouTube, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di follow juga platform dimanapun kalian sedang mendengarkan podcast Bagi Horor. Dan jangan lupa nonton live-nya podcast Bagi Horor setiap Senin sampai Jumat jam 9:30 malam kita mulai. 9:30 ke YouTube atau bisa ke TikTok @argasis. Oke, langsung aja kita masuk ke cerita untuk hari ini. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku sudah tidak menyimpannya. Tolong lepaskan aku. Lakukan apa saja, Mas. Tapi jangan bunuh aku. Jangan. Dia mengibas seraya menangis ketakutan. Di mana barang-barang itu? Katakan, di mana? Siapa yang memegangnya sekarang? Aku kembali menyerbunya dengan tanya. Namun Lucy masih terus saja menggeleng, tidak memberikanku jawaban yang memuaskan. Aku beneran gak tahu. Aku gak tahu. Please, aku gak tahu. Lucy kini memegangi kakiku. Lalu aku melepasnya paksa. Tindakan itu membuat badannya mundur. Lalu duduk, meringkuk dengan ketakutan. Masih dengan sebuah pistol yang menodong kepalanya. Aku kembali bertanya. Kau berikan kepada siapa semuanya? Sebutkan namanya. Mendengar pertanyaan itu, dia terdiam. Mulutnya terkatup. Ada jawabannya yang disembunyikan. Aku menarik pistolku ke sarungnya. Kini bilah tajam pisauku yang mulai menodong Lucy. Ancaman serius sudah dirasakannya kala bilah tajam itu menyentuh halus lehernya. Bilah tajam pisauku bergerak seirama dengan nafasnya, memastikan sedikit gerakan sudah cukup untuk merobek lehernya. Sebuah rasa mengerikan dan menyenangkan mengelilingiku. Hawa membunuh yang begitu pekat. Sudah sekian lama aku tak merasakan ketegangan itu. Ketegangan yang jarang muncul di misi-misi rahasiaku. Tapi kini malah muncul di misi aneh ini. Deden. Seketika nama itu terucap. Lucy kembali meringkuk kesakitan di atas toilet. Dia memegangi badannya dan kembali memuntahkan cairan hitam. Semua perhiasannya bergetar, seperti menyiksanya. Lucy kembali menangis meminta ampun kepada ratunya. Aku tak peduli. Fokusku mulai bergerak ke sebuah target baru. Deden. Nama itu perlu kucatat dan kukejar. Aku perlu lebih banyak informasi. Di mana aku bisa menemui orang itu? Bagaimana kalian berkomunikasi? Lucy menggeleng mendengar pertanyaan baru dariku. Lucy menengada, menggeleng, tapi pisauku sudah bergerak menempel di pipinya. Jawab! Ujarku dengan keras, membuatnya terperanjat. Dia di sini, Mas. Di kota ini juga. Aku bisa telepon atau chat dia, Mas. Smartphone. Pikirku cepat. Nampaknya aku perlu smartphone milik Lucy untuk sementara. Lucy meringkuk di atas toilet. Seakan organ-organ tubuhnya sedang diremas dari dalam. Sebuah ide muncul di benakku. Pertanyaan yang cukup aneh. Tapi mungkin bisa memperdalam ilmuku tentang dunia gelap ini.
Tanganku dengan kasar meraih wajah Lucy. Siapa Deden? Apakah dia yang membuat semua sihir ini? Jawab! Lucy menggeleng lebih keras, menutup matanya. Dengan kedua tangannya dia berusaha melepaskan cengkramanku dari pipinya. Serahkan smartphone-mu padaku. Cepat! Suruhku pada Lucy. Diresponnya dengan menggeleng keras. Smartphone atau lehermu? Aku kembali menyentuhkan ujung belatiku ke leher Lucy. Lucy dengan lemas memberikan smartphone miliknya padaku. Diambilnya smartphone itu dari tas hitam kecil miliknya. Masih sambil menodong leher Lucy, aku menerima smartphone itu. Di dalam smartphone itu aku mencari kontak orang bernama Deden. Aku membuka percakapan di antara keduanya. Cepat aku membaca percakapan itu karena banyak sekali informasi yang kugali. Bahan, kain kafan, ritual, pengasihan, lokasi, dan sebuah nama. Mbah Tejo. Aku mengirim pesan ke lelaki bernama Deden itu, menyamar menjadi Lucy, melaporkan bahwa dirinya dikejar orang dan perlu bertemu dengan Deden di sebuah lokasi besok malam. Saat aku selesai menggunakan smartphone itu, Lucy meminta smartphone itu dikembalikan. Aku segera membekap mulutnya lagi. Dia kembali terkesiap ketakutan, seakan tak percaya aku masih mengancamnya meski semua permintaanku sudah diturutinya. Siapa pasangan makhluk hitam itu? Siapa pasangan Rayu Ireng? Tanyaku tegas, sembari menguatkan dekapan di mulutnya. Dia menggeleng keras, tak mau mengungkapkannya. Ada ketakutan yang nyata di mata Lucy. Dia benar-benar takut saat aku bertanya dan memaksanya untuk menjawab. Kau akan disiksa lebih parah lagi jika kau bilang siapa dia. Iya kan? Mendengar pertanyaan itu, Lucy seketika mengangguk pelan. Ada kendali besar dari makhluk bernama Rayu Ireng itu terhadap wanita ini. Aku kini memandangi wanita ini lekat-lekat dan menemukan hal lain yang menarik. Tapi bukan tubuhnya. Hal lain adalah sebuah liontin hijau kecil yang menggantung pada kalung di lehernya. Liontin yang mengingatkanku pada liontin hijau milik The White Lady yang pernah diceritakan oleh Ahmed. The White Lady yang meninggalkan bekas luka cakaran sebesar cakaran beruang raksasa di tubuh Ahmed. Aku memperhatikan liontin hijau yang terus bergerak-gerak di kalung milik Lucy. Aku memegang liontin itu dan merasakan getaran yang aneh, serta tusukan puluhan jarum di punggungku. Perantara kegelapan. Di liontin inilah titik kekuatan jin itu. Rayu Ireng. Tak lama, kedua tangan Lucy kuat menahan tanganku. Jangan mas, jangan diambil, jangan yang ini. Ambil semua dariku mas, tapi jangan yang ini. Lucy menangis lagi, mengibah lagi. Aku dibuat heran melihatnya. Dia menyuruhku untuk menyentuh dirinya sebebas-bebasnya. Namun saat ingin ku genggam liontin itu, dia melawan sekuat ini. Aku menarik tubuhnya bangkit dari toilet duduk itu, mengarahkannya hingga menghadap ke cermin di atas wastafel. Untuk sementara, akan kubawa liontin dan smartphone-mu. Aku mulai menodong Lucy dengan pisau dan pistolku. Di punggung dan kepalanya, Lucy memegang merasakan kedua senjata itu menyentuh kulitnya dengan lembut. Jangan, tolong, berikan liontin itu. Ambil badanku, mainkan sesukamu. Tapi tolong, jangan bawa liontin itu. Lucy mengibah lagi, menangis dengan lirih. Tangan yang menggenggam erat wastafel, mencari kekuatan yang tak ada di sana. Jika kamu mau lolos dari pistolku, serahkan, relakan liontin itu. Lucy diam, namun bayangannya di cermin secara perlahan mengangguk. Jika kamu mau lolos dari pisauku, beritahu aku siapa pasangan Rayu Ireng. Seketika pertanyaan itu terucap, aku merasakan getaran pada liontin yang akan kusita. Lucy menggeleng keras, tak mau menjawab. Baiklah, kalau kamu memilih pisauku. Ujarku enteng, tapi belum aku berbuat apapun, Lucy menyerobot. Tunggal putih, tunggal putih, tunggal putih. 3 kali nama itu terucap. Kurekam jelas nama itu. Segera tubuh Lucy menegang dan bergetar. Lucy berteriak,
merintih kesakitan. Tak lama dia memuntahkan lebih banyak cairan hitam ke wastafel. Mas, jangan tanya tentang Ratu lagi. Tolong, Mas. Lucy mengiba, masih terus merintih kesakitan, seperti seluruh tubuhnya kini terus tersiksa. Dari arah bahunya, tanganku bergerak mulus melingkari dan mengunci lehernya. Aku mempererat kuncian itu, membuat Lucy kini kesulitan untuk bernafas, sulit bersuara. Pantulan wajah Lucy menampilkan sebuah perubahan mengejutkan. Aku melihat 4 buah permata hijau tertanam di sana. Di wajah Lucy, di 4 titik berbeda. Jika kau inginkan liontin dan smartphone itu, datanglah ke taman ini. Besok malam di jam 12. Aku berucap di sisi telinganya, kemudian menyebutkan nama sebuah taman. Dengan lemah Lucy mengiyakan perintahku. Aku kini menelan lehernya lebih kuat dan membuatnya hilang kesadaran. Dia terkulai lemas di lantai toilet ini. Tenaganya sudah terkuras oleh siksaan dari rayu ireng. Nafasnya hampir habis kutahan dengan teknikku. Aku menarik liontin itu. Kurasakan sebuah getaran yang aneh. Mataku kemudian melihat ke wajah Lucy dan kurasakan perasaan inginku padanya sedikit berkurang. Ada sesuatu tentang liontin ini. Ada sesuatu tentang 4 permata yang tiba-tiba muncul di wajahnya. Mungkin ini akan memberiku petunjuk yang lain. Ada hubungan antara wanita ini, liontin hijau miliknya, serta pocong hitam yang sebelumnya muncul. Kombinasi ketiganya seperti bisa menaklukkan hampir semua lelaki yang ingin Lucy taklukkan. Dito, yang selama ini penurut penuturan istrinya sebagai sosok lelaki yang setia, langsung menurut, tak mampu melawan godaan Lucy. Lucy memang berparas rupawan, namun jika dibandingkan dengan si pocong hitam, setan itu jauh lebih cantik. Apakah setan itu yang membuat Dito menggila? Apa hubungan pocong hitam itu dan setan berbentuk kuntilaki yang menempel pada Dito? Apakah kuntilaki itu yang disebut dengan Tunggal Putih? Terlalu banyak tanya yang menyeruak di pikiranku setelah interogasi ini. Sayangnya, ini bukan tempat yang tepat untuk memikirkan semua hal itu. Aku yakin bahwa 30 menit adalah batas waktu interogasiku kepada Lucy. Tak mungkin aku berlama-lama di sini. Sayup-sayup, aku mendengar suara dentuman musik mulai merambat ke ruangan toilet ini. Nampaknya, pembatas dimensi itu sudah pudar. Aku meraih sebuah masker hitam dan kacamata hitam dari kantong jaketku, kemudian memakainya. Aku mengangkat Lucy dan mendudukannya di toilet duduk, memastikan tidak akan ada yang menemukannya. Aku lalu bergerak meninggalkan wanita itu, meniti lorong gelap, tak bersuara. Tepat sebelum belokan menuju toilet, aku berpapasan dengan seorang lelaki, petugas keamanan diskotik. Ku dengar dia bergumam mencari seorang wanita penghibur yang tidak ditemukan di ruang utama diskotik. Kala aku berbelok di lorong itu, aku kembali bertemu dengan 2 orang petugas keamanan yang mengekor pada kawannya yang tadi. Aku berusaha bergegas. Dugaanku benar bahwa waktu interogasiku terbatas. Terdengar keributan di toilet itu. Nampaknya wanita itu sudah ditemukan. Ku dengar seruan dari sisi belakang, meminta seseorang menghentikan lelaki yang baru saja keluar meninggalkan toilet wanita. Atau mudahnya aku. Stop orang tadi. Lucy pingsan. Kencang dia berteriak, memberi instruksi kepada 2 temannya. Aku segera berbalik, meluncur maju, melempar tubuhku dan lututku yang sudah teracung di udara. Lututku menghantam wajah seorang petugas keamanan, membuatnya tersungkur tak sadarkan diri di lantai. Aku meluncurkan serentetan pukulan ke tubuh petugas kedua, membuatnya jatuh di lantai, hampir memuntahkan semua isi perutnya. Si petugas lainnya terkaget melihat kedua kawannya tumbang. Dia jelas tak bisa memberiku perlawanan. Aku kini sudah lompat tinggi dan menghantam sisi kepalanya dengan sikutku. Dia tersungkur memegangi kepalanya. Aku menariknya, menghujamkan sikutku ke rahangnya. Dia kini terkulai lemas di lantai. Seharusnya tidak banyak suara dari seranganku. Aku bergegas. Aku harus meninggalkan tempat ini tanpa jejak, melewati jalur yang sama di mana aku masuk. Bidak terbuang. Batavia. Emir, a.k.a. Alpha.
Angin bertiup sepoi-sepoi, mengisi dinginnya malam ini. Beberapa hewan bersuara nyaring, bersahutan satu sama lain. Cahaya rembulan yang terang menimpa badan air sebuah kolam besar. Gelombang air yang ditimbulkan hewan yang masih berburu di tengah malam terlihat berkilauan. Angin meniup dedaunan dan dahan pohon bergoyang ke berbagai arah. Lampu-lampu taman yang redup gagal menerangi titik-titik tergelap di taman ini. Pendar merah laser teropongku tertutupi oleh lebatnya dedaunan. Pakaian dan topeng hitamku membaur sempurna di tempat ini. Di atas salah satu pohon terbesar di taman ini, seorang wanita melangkah berhati-hati dengan sepatu hak tingginya. Gerakan gemulainya memikat berbagai lelaki. Namun malam ini tidak dengan diriku. Aku sudah melihatnya kemarin. Puas aku melihatnya. Serta puas sudah aku menahan diri untuk tidak melumat menikmatinya. Dia terus meniti jalan taman. Kemudian terhenti di depan sebuah kursi taman yang panjang. Perlahan dia menduduki kursi itu. Dengan sikap manis dia duduk, memandangi bulan dan menanti. Menanti seseorang. Aku memperhatikan wajah wanita itu. Pucat, sedih, bingung, tergambar jelas di wajah itu. Ayu di wajahnya jelas jauh berkurang. Sesekali dia seperti menahan sakit yang ada di dadanya. Seakan ada sesuatu yang tercabut dari sana. Tak lama datang seorang yang lain menuju tempat yang sama. Seorang laki-laki. Tingginya sama dengan wanita yang datang sebelumnya. Tubuhnya kurus. Matanya tajam memperhatikan sekitar area taman. Seperti ada yang diwaspadainya. Sayang, yang diwaspadainya malah kini mengawasinya dengan ketat. Dia berjalan gontai mendekati wanita yang tengah duduk di kursi taman. Saat sudah dekat, tangan lelaki itu segera dengan kasar mendorong kepala wanita itu. Si wanita, Lucy, tertunduk, mungkin mulai menangis. "Beko, kok bisa sih lo dikejar? Hah?" seru lelaki itu. Dia kini duduk di sisi wanita. Lo gak bilang-bilang kan tentang gue? Kalau lo bilang, lo habis anjing." Masih dengan nada marah yang sama, lelaki itu kembali mencecar Lucy. Lucy yang terisak menangis kini malah memandangi lelaki itu dengan wajah takut dan bingung. Bang Deden, kalau di sini liontin gue diambil bang. Gue harus gimana?" tanya Lucy dengan terseduh. "Hah? Diambil? Ya minta lagi sama Mbak Tejo. Tinggal ngangkang aja kan lo? Biasanya juga cuma ngangkang." Lelaki yang dipanggil Deden itu kini mengambil rokok di kantung jaketnya dan mulai menyalakan rokok. "Hah? Lo juga aneh. Minta ketemu gue malam-malam di sini. Padahal baru gue mau minta ketemu. Kenapa gak di hotel biasanya sih?" Deden berujar keras dengan kesal. Tak peduli jika ada yang mendengarnya. Mungkin memang karena dia merasa hanya ada dirinya dan Lucy di taman ini. Asap rokok mulai mengepul saat Lucy terdiam mencerna perkataan Deden. "Hah? Gue gak minta lo kesini bang. Gue aja kaget tiba-tiba lo datang. Lo langsung gaplok gue." Lucy kini berkata dengan kebingungan. Mendengar itu Deden terdiam. Mungkin kini pikirannya sedang terisi berbagai bayang-bayang buruk. Berbagai tanya yang segera muncul menyeruak. Dimulai dari siapa yang sejak kemarin bertukar pesan dengannya. Siapa yang memintanya datang ke tempat ini. Siapa yang memintanya datang tepat di tengah malam. Deden panik, namun tak bisa bergerak. Rokoknya terus terbakar di tangannya. Dari arah belakang keduanya, aku bergerak pelan. Aku menarik rambut pendek di kepala Deden. Pisauku sudah tertodong di lehernya. Dia kaget, mengadu, namun tak bisa berbuat banyak. "Diam," berteriak, "mati. Gerak, mati. Gak nurut, mati." Aku mengancam sambil menekan pisau itu ke lehernya. Belati panjang pisauku berkilau di terpa cahaya, membuat Deden semakin merasakan ketakutan yang nyata, ancaman yang nyata, bahaya yang nyata, yang tengah menjelati lehernya dengan dingin. "Apa yang kalian perbuat kepada Ardhito Rahmawan? Siapa Mbak Tejo? Di mana rambut dan darah Ardhito Rahmawan? Hah?" tanyaku lugas. Aku berdiam menanti jawaban Deden.
Lucy di sisinya masih terisak menangis, merasakan kembali kengerian yang dialaminya kemarin. Gak tahu bang, saya gak tahu bang, saya gak tahu apa-apa. Deden menjawab dengan gugup. Badannya tegang merasakan pisauku yang menekan lehernya. Pisauku menjauhi lehernya, lalu pelan menggores bahunya. Dengan cepat, darah segera mengalir, menimbulkan sakit yang mengagetkan Deden. Dia mengerang. Jawab, gak usah bohong. Sekali lagi jawaban bohong, ku cincang badanmu. Aku kembali menekan pisauku ke lehernya. Kali ini lebih kuat. Sedikit pisau ini tergerak menyamping. Leher itu segera tergores. Iya bang, iya bang. Aduh, disantet bang, disantet. Cuma disantet bang. Darahnya buat ikatannya bang. Mbak Tejo yang kirim santetnya bang. Dengan panik Deden menjawab. Terdengar seperti jawaban yang sangat jujur dari orang yang baru saja terluka. Cuma disantet? Hah? Aku meneriakinya dengan kesal. Bagaimana mungkin disantet? Direspon dengan kata cuma disantet. Sedangkan kondisi Dito di pondok pesantren begitu mengenaskan. Di mana? Di mana Mbak Tejo? Di mana ikatannya? Tanyaku keras kepadanya lagi. Dugaan ikatan atau buhul dari Pak Hasan sudah tepat. Kini kami hanya perlu menemukan di mana barang itu. Gak tahu bang, gak tahu. Saya gak tahu dia di mana bang. Barang itu di mana? Saya gak tahu bang. Masih dalam ketakutan, Deden menjawab. Aku menarik lagi pisauku. Cepat dan halus. Gerakan tanganku menyentuhkan belati tajam itu ke tangan Deden yang tengah sibuk menutupi luka di bahunya. Deden mengerang meminta ampun. Bohong lagi. Kau yang mengandalkan darah dan rambut itu. Mana mungkin kau tidak tahu? Kau ingin dicincang menjadi berapa bagian? Hah? Aku mendorong Deden jatuh ke tanah. Aku menekan dadanya dengan kakiku. Pisauku bergerak menuju dadanya. Deden berteriak. Namun itu hanya teriakan ketakutan, bukan teriakan kesakitan. Pisau itu tak pernah mendarat di tubuhnya. Aku menghentikannya tepat beberapa sentimeter sebelum ujung pisau itu merobek kulitnya. Diam! Kau itu belum sekarat! Aku meneriakinya. Taman ini terlalu sepi dan terlalu jauh dari keramaian untuk suara aku mengganggu siapapun, kecuali dua manusia yang tengah ketakutan ini. Lokasi dan informasi, itu yang ku minta. Katakan, sebelum ku robek dadamu ini. Teriakku lagi. Namun perhatianku teralih kepada wanita penggoda yang masih saja terisak itu. Ku tarik lengannya hingga dia jatuh terduduk di sisi depan. Tak ada alasan khusus. Aku hanya ingin mudah mengendalikan keduanya. Lembah hitam bang, lembah hitam. Di selatan Jawa. Di pegunungan Seribu bang, dekat pantai. Orang-orang pasti tahu siapa Mbak Tejo di selatan Jawa. Tidak sulit nyarinya bang. Deden lagi-lagi menjawab sambil ketakutan. Aku memasukkan pisauku ke sarungnya. Aku masih menekan Deden dengan kakiku. Kemudian teringat liontin milik Lucy. Aku mengeluarkan liontin itu dari sakuku, lalu menggantungkannya di tanganku. Apa gunanya liontin ini? Apa hubungannya Rayu Ireng dan Tunggah Putih? Aku bertanya kepada Deden. Raut wajah Deden segera berubah, seakan ada ketakutan yang lebih besar daripada saat aku menodongnya dengan pisau. Jangan bang, jangan tanya itu bang, jangan. Deden mengiba, meminta aku untuk tidak bertanya. Deden kini menutup mulutnya, tak mau bicara. Tak mau memberikan informasi tambahan selain lokasi Mbak Tejo. Aku menarik pistolku keluar dari sarungnya, mengarahkannya tepat ke kepala Deden. 3 tembakan bersuara unik. Suaranya membahana, menyebar di tengah sepinya taman. Beberapa hewan malam segera terdiam. Namun tidak dengan Deden. Sebuah ketakutan baru muncul dan sepertinya akan membuahkan hasil berupa informasi. 3 peluru yang bersarang di tanah di sekitar kepalanya nampaknya cukup membuatnya sadar. Kondisi ini begitu kelam untuknya. Lucy tiba-tiba memegang tanganku, membuatku memandangi dirinya. Wajah itu, make up itu, baju itu, semua memikat, tapi semua terlaknat. Mas, lepasin kami. Kami ini gak tahu apa-apa. Setelah semua informasi darinya, entah keberanian atau kebodohan dari mana yang membuatnya bisa berbohong lagi padaku.
Tapi itu tidak hanya berbohong. Ternyata itu adalah trik Lucy untuk mengulur waktu. Deden mulai berbicara, membuka mulutnya. Kukira untuk informasi, tapi ternyata untuk proteksi. Kula mboten wedi ingkang kirang wengi. Kula mboten wedi ingkang amisi getih. Kula mboten wedi ingkang jerone dosa. Kula mboten wedi ingkang dhuwure langit lan jerone segara. Kula mboten wedi ingkang dawuh kula, ingkang Prabu kula mageneng. Deden selesai mengucapkan mantra itu. Terpaan angin kencang mendorongku mundur. Dorongan itu cukup kuat, sampai membuatku mundur lebih dari 7 meter. Lalu tak jauh dariku, dari Deden, sebuah angin berdebu berwarna coklat, gelap muncul berputar-putar. Saat terpaan angin itu mereda, muncul sesosok makhluk. Makhluk itu berdiri dengan badan yang bungkuk, telanjang tanpa sehelai kain pun menutupi badannya. Gelap warna kulitnya mengkilap diterpa cahaya. Sosok berbentuk hewan besar, sebesar manusia, berdiri dengan kepala dihiasi sepasang taring hitam. Makhluk itu berbentuk seperti kelelawar raksasa. Kepala besar dengan hidung aneh itu, disertai sepasang telinga besar. Ya, dia seperti layaknya monster kelelawar raksasa. Entah cairan apa yang mengalir perlahan dari mulutnya, namun warnanya pekat, hitam. Makhluk itu bernafas dengan berat, memandangiku tajam dengan matanya yang gelap. Makhluk itu bergerak, berjalan berlompatan layaknya dia adalah seekor burung pemakan bangkai besar. Cara berjalan kedua makhluk itu sama persis. Makhluk itu bergerak ke sisi Deden. Jangan makeneng, pergilah, jangan bernasib sepertiku. Suara lirih manis seorang wanita memenuhi udara, memecahkan kesunyian dan ketegangan di tempat ini. Sosok pocong hitam berparas wanita cantik sudah melayang dengan wujud transparan di belakang Lucy. Aku segera mengangkat pistolku, melepaskan peluru ke arah kepala si pocong hitam. Rayu ireng. Tembakan itu entah mengenai atau menembusnya. Yang ku tahu makhluk itu malah tertawa-tawa menghilang. Lucy bertiarap ketakutan di tanah. Sedangkan Deden kini bangkit dan berdiri di sisi makhluk yang dipanggil dengan sebutan Mageneng itu. Mageneng kemudian menyelimutkan sayap besarnya, menutupi tubuh Deden, menyisakan hanya kepala Deden saja yang terlihat. Aku kini mengarahkan pistolku ke arah si makhluk hitam berbentuk kelelawar itu. Lalu dia mulai merentangkan satu tangannya lagi. Sayap hitam terbuka lebar di sana. Aku mulai menekan pelatuk pistolku. Tembakanku menghantam tubuh dan sayap hitamnya. Namun dia tak bergerak. Dia bergeming mematung. Deden yang terlindungi sayapnya tertawa terbahak-bahak, seakan lukanya sudah tak menimbulkan rasa sakit. Mageneng mengepakkan satu sayapnya yang bebas dengan begitu kuat. Berkali-kali dia mengepakkan sayap itu, mengirimkan tekanan udara yang menghalangiku untuk mendekatinya. Tapi peluruku terus menembakinya. Suara angin dan erangan yang menyeru di telingaku. Tak kusadari, peluruku sudah habis. Aku meraih sebuah magazin baru. Tiba-tiba sebuah dorongan angin yang kuat menerpa aku dan mendorongku menjauh hingga terlempar. Mati lo bangsat, mati mampus. Deden berteriak kesetanan mengumpat dan mengutukku. Prabu Mageneng bakal ngerobek badan lo sampai habis. Bakal disedot habis modal lo, anjing lo. Deden kembali berteriak, mencoba mengintimidasiku. Sungguh aku sulit diintimidasi. Aku sudah bertemu dengan si bayangan api. Untuk apa lagi aku takutan dengan makhluk menjijikan seperti ini? Aku bergerak merangsek maju. Mageneng melontarkan serbuan angin, tapi mampu kuhindari. Saat jarak kami tak sampai 5 meter, aku mulai memberondong dirinya dengan peluru. Deden menundukkan kepalanya, khawatir peluru itu akan menyasar dirinya. Aku mengalihkan perhatianku, lalu fokus menyerang sayap tempat Deden bersembunyi. Kepakan sayap besar itu tak akan berguna dalam jarak yang sangat dekat. Semakin banyak peluru yang diterima Mageneng, aku merasakan kekuatannya semakin berkurang. Kemudian hal itu terbukti, kala cairan hitam pekat mulai menyembur dari luka-luka yang ditimbulkan oleh peluru. Mageneng, kembali ke sarangmu. Kembali ke tuanmu. Suara liru wanita kembali terdengar, memotong ruang dan waktu, memotong pertarunganku. Lagi-lagi rayu ireng muncul di dekat Lucy yang masih bertiarap ketakutan.
Aku menembaki Rayu Ireng, tapi kini peluruku menghantam tubuhnya dan pocong hitam itu jatuh ke kolam di taman ini. Mageneng, si kelelawar raksasa, membuka sayapnya yang melindungi Deden, lalu berlompatan mundur. Saat jarak di antara aku dan Mageneng melebar cukup jauh, Mageneng kembali mengepakkan sayapnya. Aku memburunya dengan tembakan, tapi belum kepalanya pecah oleh peluruku. Mageneng sudah melompat ke udara, melesat dengan cepat, menimbulkan hentakan angin besar dan kuat yang mendorong siapapun mendekatinya. Baik Lucy dan Dedeng di belakangku, keduanya berusaha menahan dirinya di tanah, menghalau kuatnya angin yang ditimbulkan oleh Mageneng. Aku memandangi udara, melihat sosok Mageneng terbang menuju rembulan yang sedang purnama. Ingin ku menembak makhluk itu lagi, namun aku juga tahu dia sudah jauh dari jangkauanku. Di depan jalur terbang Mageneng, tiba-tiba terbuka sebuah lubang hitam. Dia melesat memasuki lubang itu, gerbang dimensi. Saat Mageneng melewatinya, lubang itu menutup dan menghilang. Jika Mageneng mengikuti anjuran Rayu Ireng, maka Mageneng sedang menuju sarangnya, menuju tuannya. Aku bergerak cepat menuju kolam, masih dengan senjata teracung. Kulihat air kolam mulai menjadi hitam pekat. Dengan sebuah kain hitam mengambang di atasnya, liontin Lucy yang dari tadi terus bergetar di kantungku, kini diam, seakan kembali menjadi liontin biasa. Nampaknya kedua makhluk gaib yang dari tadi menggangguku sudah sama-sama pergi, sama-sama kembali ke tuannya. Angin yang dari tadi seperti angin ribut kini sudah lenyap. Udara kembali bergerak perlahan, meniup semilir malam yang sejuk. Bulan masih bersinar dengan terang, memikat manusia dengan purnamanya. Taman yang tadi hiruk pikuk telah kembali seperti semula, sunyi, seakan menyimpan banyak misteri. Kini hanya tersisa Lucy yang masih bertiarap di tanah, serta Deden yang tertekun terduduk terdiam. Aku berjejak kesal, berbalik, dan meraih Deden yang tersungkur di tanah. Aku menariknya ke kursi taman, menaruh kepalanya di sana, menodongkan senjataku tepat di telinganya. Apa makhluk itu? Kenapa dia kabur? Tanya aku tegas, menekan pistolku ke kepalanya. Deden terdiam sesaat, tak mengerti harus berkata apa. Ekspresi wajahnya menunjukkan dia sedang memaksa otaknya untuk berpikir. Tak lama, tiba-tiba Deden tergelak tertawa. Tertawa sedang seakan meraih kemenangan. Itu peliharaan Mbah Tejo. Sekarang dia akan melaporkan semuanya ke Mbah Tejo. Habis lo bangsat, habis. Deden meneruskan tawanya, mengumpat kepadaku, termakan emosinya, menikmati kemenangan yang hanya nyata dalam angan pikirannya sendiri. Kulihat luka di tangan dan bahunya sudah tak lagi mengalirkan darah, tapi luka robek itu masih menganga. Jadi, kedua makhluk gaib itu peliharaan Mbah Tejo, kembali ke Mbah Tejo. Mereka meninggalkan kalian di sini. Kedua makhluk itu pergi dan meninggalkan tugasnya. Kalian sudah gak berguna lagi sekarang. Mbah Tejo sudah membuang kalian. Kalian tuh hanyalah budak yang terbuang. Oke, aku hanya perlu menemukan kakek tua itu. Ujarku dengan santai, menyimpan pisau dan pistolku. Saat mendengar perkataanku, Deden berhenti tertawa, menyadari bahwa mungkin dialah yang paling merugi, karena sekarang dia terluka tanpa penjagaan, tanpa jaminan, dan masih dalam cengkraman lawan. Selayaknya sebuah bidak catur yang kalah dan terbuang, bidak yang terlanjur terdampar dan tertawan di markas lawan. Akan kukuras habis semua informasi yang dimilikinya. Aku mengangkat Deden berdiri, lalu kuhujamkan beberapa pukulan ke perut dan dadanya. Tawanya yang dari tadi mengganggu telingaku sama sekali tak terdengar, tergantikan seruan mengaduh kesakitan. Lucy yang masih terdiam selalu ketakutan tiap kali pukulanku menghujam kepala dan tubuh Deden. Sesekali kutanya Deden tentang detail lokasi keberadaan Mbah Tejo dan santet yang dikirimnya. Beberapa jawaban Deden membuatku puas, beberapa lagi membuatku harus mendaratkan pukulan keras. Hingga tiba saat di mana Deden yang kupaksa berdiri tak lagi mampu bertahan. Tubuhnya langsung jatuh saat kulepaskan genggamanku padanya. Aku berdecak kesal. Kukira aku masih punya beberapa pukulan untuknya. Dia mengerang lemah di tanah. Wajahnya sudah penuh dengan darah yang mengalir. Tubuhnya sudah dipenuhi lebam. Tulangnya pun sudah retak di sana sini. Aku kembali mengangkat Deden, lalu melemparkannya ke dekat kolam. Perlahan dia berguling ke kolam. Lucy berteriak panik
Khawatir Deden yang lemah akan tenggelam, Lucy beringisut ke arahku, meminta aku menolong Deden. Sungguh dia memohon ke pintu yang salah. "Biadab, kamu udah nyiksa dia, sekarang kamu mau bunuh dia, hah?" teriak Lucy padaku, mengangkat tangan siap menampar atau memukulku. Sayangnya, ujung dingin pistolku terlebih dulu tiba di hadapan matanya. "Jangan memprotes apa yang terjadi pada kalian. Kalian pantas mendapatkannya. Sudah berapa suami yang kalian perdaya dan siksa? Sudah berapa istri yang kalian buat menderita? Sudah berapa anak yang kalian buat tak berayah, tak berbunda? Sudah berapa orang tua yang kalian buat meratapi nasib atau kematian anaknya? Hah?" Lucy terdiam mendengar semua perkataanku. Raut wajahnya dipenuhi ketakutan. Ketakutan terhadap pistolku dan perkataanku. "Lebih baik kau lupakan semua kejadian ini. Diam, pergi, sembunyi. Atau besok lusa, pistol ini akan melubangi kepalamu." Ujarku mengancam. Aku menarik pelatuk, melepaskan peluru di pistolku. Lagi-lagi sayang sekali, Lucy yang kuancam sudah terlebih dahulu kehilangan kekuatan di kakinya, terjatuh ke tanah. Peluruku meleset ke tengah-tengah taman dan menghantam batang sebuah pohon. Perkataanku sepertinya menghujam dalam hati Lucy, membuatnya menyadari kesalahan dari semua tindakannya. Aku sudah memiliki informasi yang dibutuhkan. Aku tak membutuhkan smartphone ataupun liontin milik Lucy. Aku melemparkan kedua barang itu ke dekat Lucy. Terkaget, Lucy yang menyadari kedua barang yang sudah dilepaskan bergegas bergerak mengambil keduanya. Lembah hitam di pesisir selatan Jawa. Itulah tujuanku selanjutnya. Di sanalah target baruku berada. Mungkin juga di sanalah peperangan yang dijanjikan akan terlaksana. Aku berbalik, meninggalkan Lucy dan Deden. Segera setelah aku berbalik, terdengar suara rumput diinjak dengan sembarangan. Lalu suara seseorang menceburkan dirinya ke air. Nampaknya, meskipun sama-sama pelaku perbuatan keji dan diperlakukan buruk, Lucy memilih menolong Deden. Ku yakini keduanya tak akan lagi muncul. Namun jika mereka memilih muncul, mereka tahu betul apa yang menanti mereka. Part 2 Buhul Lady in the Dark berakhir sampai di sini. Itulah akhir dari chapter Lady in the Dark, teman-teman. Perempuan dalam gelap ya, wanita dalam kegelapan. Itu berakhir sampai di situ, dimana part selanjutnya adalah Seek and Destroy, cari dan hancurkan. Itulah misi dari Alpha, teman-teman, atau Emir, dimana dia harus mencari mbah yang ada di selatan Pulau Jawa. Emir akan melakukan perjalanan jauh kali ini, sama seperti misi-misinya ketika masih menjadi seorang tentara ya. Asik nih, kira-kira pertarungan dengan mbahnya itu akan seperti apa? Kalian bisa bayangin gak? Seandainya pertarungan ini Emir ketemu sama Danan sama Cahyo. Wah gila bro. Yang dua pakai kekuatan mereka, yang satu menggunakan kekuatan, yang satu kan metafisik, yang satu fisik. Wah gila. Gila, epic banget gak? Epic banget gak kira-kira pertarungannya? Yuk kita bikin petisi yuk, supaya Mas YP bisa collab sama Bang Dioseta. Epic sih, pertarungannya gila sih. Akan mengerikan dan sangat-sangat gokil. Anjir. Kita akan cari tahu part selanjutnya ya, yang Seek and Destroy di part selanjutnya. Thank you Mas YP sekali lagi. Aku harap Mas YP ini jadikan buku atau dijadikan di Twitter mungkin misalnya. Terus nanti bisa collab sama penulis-penulis lain, terutama Bang Dioseta. Cerita ini kayak mereka itu kalau ketemu dear gitu. Epic gitu jadinya, karena cocok aja karakternya. Bukan semuanya punya kekuatan gaib ya. Bukan semuanya punya kekuatan metafisik. Tapi di sini masih ada yang berpikir secara logika bahwa makhluk-makhluk seperti itu bisa dikalahkan. Atau mungkin nanti Dana sama Ceri dikasih pelajaran bahwa semuanya itu nggak melulu soal metafisik, tapi si Emir itu juga dikasih tahu bahwa semua itu nggak melulu soal logika. Wah gila. Semoga Bang Dio sama Mas Ipe dengerin ini sih, endingnya ini sih.
Terima kasih sekali lagi untuk Mas Yepe. Terima kasih sudah membagikan kisah The Darkest Hour Book of Buhul ini. Aku tahu at the beginning part of The Darkest Hour series, part pertamanya aja cerita ini sudah aku tahu cerita ini akan sangat epic. Sekali terima kasih Mas Yepe, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Kita akan ketemu di part selanjutnya. Aku mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata selama bercerita. Ingat, anggap saja cerita di podcast Bagi Horor itu cuma hiburan semata. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.